Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika dasar 1, yaitu mengenai kinematika dan dinamika gerak rotasi. Adapun mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama kita akan membahas mengenai kinematika gerak rotasi, lalu kita lanjutkan mengenai energi kinetik rotasi, kemudian momen inersia, momentum sudut, dan terakhir kita akan membahas mengenai torsi atau momen gaya. Baik, kita lihat kembali materi yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, yaitu mengenai gerak melingkar. Pada gerak melingkar, seperti yang kita ketahui bahwa pada gerak melingkar ini, benda bergerak mengikuti lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, pada gerak melingkar ini, benda memiliki dua jenis kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan sudut, yang mana kecepatan sudut ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus ini, yaitu omega sama dengan perubahan sudut dibagi dengan selang waktu. Kemudian yang kedua adalah kecepatan linier. Kecepatan linier ini adalah kecepatan yang dimiliki oleh benda jika kita anggap lingkaran ini sebagai jarak yang dilalui oleh benda. Nah, kecepatan linier ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus, yaitu V sama dengan omega dikalikan dengan R, di mana omega ini tidak lain merupakan kecepatan sudut. Dan pada gerak melingkar ini kita bisa mengetahui bahwa satu putaran itu nilainya sama dengan 2 pi radian, dan satu putaran itu atau 2 pi radian itu nilainya setara dengan 360 derajat. Nah, jadi untuk konversi dari perubahan sudut itu kita bisa menggunakan satuan putaran, atau kita juga bisa menggunakan satuan radian, atau juga bisa menggunakan satuan sudut. Nah, sekarang jika kecepatan putarannya berubah, jadi kalau misalkan kita memiliki gerak melingkar dan kecepatan putarannya itu berubah atau omeganya berubah, maka benda tersebut dikatakan mengalami percepatan sudut. Nah, percepatan sudut pada gerak melingkar itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah percepatan sudut. Percepatan sudut ini terjadi jika gerak melingkar ini dia mengalami percepatan putarannya. Kecepatan putarannya itu mengalami perubahan, yaitu dapat kita cari dengan menggunakan rumus alfa sama dengan delta omega dibagi dengan delta t. Nah, di sini terlihat ada parameter perubahan kecepatan sudut. Nah, juga selain dia mengalami percepatan sudut, dia juga mengalami percepatan linier, atau percepatan tangensial. Percepatan tangensial ini itu memiliki keterkaitan dengan percepatan sudut. Hal ini terlihat dari rumus yang digunakan untuk mencari percepatan linier, di mana percepatan linier atau tangensial itu sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari lingkaran dari lintasan yang dilalui oleh benda tersebut. Nah, selain memiliki dua jenis percepatan ini, karena ini geraknya melingkar, otomatis benda tersebut dia memiliki percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini dimiliki oleh benda, baik benda itu kecepatan putarannya itu berubah atau kecepatan putarannya itu dia tidak berubah atau tetap, seperti itu. Jadi mengenai pembahasan gerak melingkar ini untuk lebih detailnya, untuk lebih dalamnya, itu bisa dilihat kembali pada pembahasan khusus mengenai gerak melingkar yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Nah, prinsip-prinsip yang
yang diterapkan pada gerak melingkar ini itu nanti akan kita gunakan kembali pada gerak rotasi ya. Karena gerak rotasi itu pada hakikatnya adalah gerak melingkar yang dilakukan oleh setiap partikel pada benda ya, pada benda padat. Jadi rumus-rumus gerak melingkar ini akan juga berlaku pada gerak rotasi ya, seperti itu. Baik, sekarang kita tinjau mengenai atau kita bahas mengenai benda padat dan gerak rotasi. Nah, kalau pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita menganggap benda itu sebagai partikel ya. Jadi ketika kita meninjau suatu benda, kita selalu menganggap benda tersebut sebagai titik partikel, di mana benda itu kita tidak memperhatikan bentuknya, kita tidak memperhatikan bagaimana ininya ya. Jadi kita anggap benda itu sebagai titik partikel yang diwakili oleh titik pusat massanya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem partikel. Sistem partikel ini adalah sekumpulan titik-titik partikel. Nah, karena benda itu benda padat ya, benda padat ini kan dia tersusun atas partikel-partikel yang bermassa. Jadi kalau kita memiliki suatu benda yang padat ya, benda ini tidak lain merupakan sekumpulan dari titik-titik partikel yang memiliki massa. Ya, jadi benda ini di dalamnya itu terdapat partikel yang tersusun yang menyusun benda ini gitu ya. Nah, partikel-partikel ini masing-masing memiliki massa ya. Massanya itu misalkan di sini ada titik partikel A, ada M massa A, kemudian titik B dan titik C gitu ya. Nah, keseluruhan dari titik-titik partikel ini itu membentuk partikel ini dan memiliki titik pusat massa namanya. Jadi partikel ini secara keseluruhan memiliki titik pusat massa yang mewakili keseluruhan massa dari partikel ini, ya. Keseluruhan dari sistem partikel ini. Nah, titik pusat massa ini dapat kita tentukan posisinya di sebelah mana gitu ya, dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini R adalah letak titik pusat massa dari keseluruhan benda ini, sistem benda ini. Nah, itu dapat dicari sama dengan R sama dengan sigma MI kali RI ya. MI ini adalah massa dari titik partikel A misalkan ya, titik partikel A. Kemudian dikalikan dengan R ini adalah posisi dari partikel A. Kemudian ditambah dengan M massa dari partikel B itu ya, dikalikan dengan posisi partikel B, ditambah dengan partikel C dan seterusnya itu ya. Tergantung jumlah partikelnya ada berapa di sini gitu ya. Seperti itu. Kemudian dibagi dengan total massanya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau kembali benda padat ini. Ketika benda padat ini dia berotasi ya, berotasi ini dia artinya berputar, misalkan titik sumbu putarnya itu di sini ya misalkan, maka bendanya kalau dia berputarnya berlawanan arah jarum jam, maka keseluruhan partikel-partikel yang menyusun benda ini juga akan ikut bergerak ya, akan ikut bergerak secara melingkar seperti itu ya. Jadi saat berotasi, semua bagian partikel akan bergerak melingkar dengan kecepatan sudut yang sama. Ya. Jadi kalau titik A ini dia berputar dengan kecepatan putaran 10 misalkan, maka titik C juga akan sama juga berputar dengan kecepatan putaran 10. Ya, seperti itu ya. Oke. Dan ini adalah perbandingan rumusan gerak lurus dengan gerak melingkar ya, gerak rotasi atau gerak melingkar. Di sini saya akan mengingatkan kembali ya pada gerak lurus. Di sini gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus dengan percepatan yang tetap ya.
Di sini ada kecepatan akhir, kecepatan awal, dan ini percepatan ya. Ini adalah jarak delta S atau perpindahan. Jadi rumus pada gerak lurus itu memiliki bentuk yang sama ya, memiliki bentuk yang analogi, yang memiliki bentuk yang sama dengan gerak melingkar ya, dengan gerak melingkar berubah beraturan. Kalau di sini kecepatan akhir, di sini juga sama kecepatan akhir ya. Bedanya di sini kecepatan linier, ini kecepatan sudut. Jadi kalau di sini percepatan linier, di sini percepatan sudut. Kalau di sini adalah jarak atau perpindahan, di sini adalah perubahan sudut. Nah, jadi kalau kita sudah menguasai rumus-rumus GLBB, maka kita juga bisa menguasai rumus-rumus GMBB ya, gerak melingkar berubah beraturan. Kalau kita bisa menguasai rumus-rumus gerak melingkar berubah beraturan, maka otomatis kita juga bisa menguasai gerak rotasi ya. Karena pada prinsipnya gerak rotasi ini merupakan akumulasi dari gerak melingkar dari partikel-partikel penyusun benda tersebut. Ya, jadi di sini rumusan yang digunakannya juga sama ya. Rumus-rumus yang digunakannya juga sama. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di sini mata bor sebuah bor listrik yang kelajuannya dapat berubah memiliki percepatan sudut tetap 2,5 radian per sekon kuadrat. Ya, jadi di sini diketahui mata bor dia memiliki percepatan sudut tetap 2,5 radian per sekon kuadrat. Nah, kecepatan sudut awalnya itu adalah 5. Ya, kecepatan sudut awalnya berarti ini adalah omega 0. Setelah 4 detik ya, ini waktu, tentukan kecepatan sudut dan sudut yang telah ditempuh oleh putaran mata bor tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan kecepatan sudutnya dan sudut perpindahannya, sudut yang ditempuhnya. Oke, di sini tinggal kita bahas ya, diketahui. Langkah pertama kita ketahui ya, kita tuliskan apa saja data-data yang diberikan pada soal. Ya, di sini ada percepatan sudut 2,5, di sini omega 0 kecepatan sudut, dan di sini adalah waktunya. Maka yang ditanyakan itu kecepatan sudut, kita tinggal langsung kita gunakan rumus GMBB ya. Rumus GMBB gerak melingkar, karena dianggapnya titiknya kita tinjau satu titik partikel pada mata bor itu sebagai partikel tunggal ya. Tinggal kita gunakan rumus ini, omega T sama dengan omega 0 plus alpha kali T ya. Ini tinggal kita masukkan angkanya sehingga kita dapatkan angkanya ya, 15 radian per sekon ya. Nah, ini adalah kecepatan sudut ya, kecepatan sudut akhir ya, setelah 4 detik ya. Kecepatan sudut setelah 4 detik. Kemudian untuk mencari sudut yang ditempuhnya juga kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alpha kali T kuadrat ya. Tinggal kita masukkan, maka kita dapatkan nilainya adalah sudut yang ditempuhnya setelah 4 detik itu adalah 40 radian. Nah, ini satuannya harus sesuai ya, ini radian, sekon. Ini juga hasilnya juga radian ya, radian, detik, sekon atau radian. Seperti itu. Kemudian kita lihat contoh kasus yang kedua. Di sini diketahui roda sebuah sepeda motor berputar dengan kecepatan sudut 100 rpm. Nah, di sini berbeda dengan contoh kasus yang sebelumnya. Kalau di sini kita menggunakan satuan rpm.
RPM ini singkatannya round per menit ya. Round ini putaran per menit. Ini sama dengan putaran per menit ya satuannya itu. Nah, akibat pengereman ya, jadi oke, di sini diketahui kecepatan sudut awal ya. Ini 100 RPM. Kemudian akibat pengereman kecepatan sudutnya berkurang menjadi 60 RPM. Nah, berarti di sini ini adalah omega T ya, kecepatan sudut akhir ya. Awalnya 100 RPM berkurang jadi 60 RPM. Jika perlambatan yang dialami roda tersebut adalah 20 putaran per menit kuadrat, nah di sini putaran per menit kuadrat. Ini sesuai ya satuannya dengan RPM. Nah, ini diketahui jika perlambatan ini 20 putaran per menit kuadrat. Artinya ini adalah nilai dari perlambatan. Nilai dari perlambatan atau alfa. Nah, berarti pertanyaannya adalah di sini berapa banyak putaran selama pengereman itu. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah di sini adalah berapa banyak putaran. Ya, putaran itu berarti di sini adalah tetanya ya yang ditanyakannya itu. Oke. Kita lihat pembahasannya. Nah, seperti biasa ya, kita tuliskan terlebih dahulu data-data yang diberikan oleh soal. Ya, diketahui ini adalah kecepatan awalnya ya, kecepatan sudut awalnya 100 rpm, kecepatan sudut akhir 60 rpm, dan ini adalah perlambatan 20 putaran per meter kuadrat. Nah, ini karena satuannya sudah sesuai ya, jadi tidak perlu lagi ada yang perlu dirubah. Nah, setelah itu kita hitung berapa banyak putaran, berarti yang dicari itu adalah tetanya ya, sudutnya teta. Kita gunakan rumus yang ini ya, karena ini sesuai dengan apa yang diketahui ya. Jadi kita menggunakan rumus yang mana itu tergantung apa yang diketahui di soal. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus sehingga kita mendapatkan sudutnya yaitu 160 putaran. Ya, kita masukkan ya. Karena ini perlambatan, jadi ini tandanya negatif ya. Tandanya negatif. Ini juga negatif ya, tandanya negatif harusnya. Karena di sini keterangannya dia perlambatan. Sehingga ini dikurang, dibagi hasilnya adalah positif 160 putaran. Ya, jadi ini satuannya sesuai ya. Kalau ini putaran, ini R ini adalah sama dengan putaran ya. Putaran juga putaran. Baik, kita lanjutkan. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah energi kinetik rotasi, momen inersia, dan momentum sudut. Nah, di sini kita akan membahas salah satu besaran fisis yang baru ya, yang terkait dengan dinamika rotasi, kinematika dan dinamika rotasi, yaitu momen inersia ya, momen inersia. Oke, kita bahas terlebih dahulu mengenai energi kinetik gerak rotasi ya. Karena gerak rotasi ini adalah salah satu jenis gerak ya, maka otomatis gerak ini dia juga memiliki energi kinetik. Ya. Nah, di sini kita tinjau sebuah disk ya, disk itu piringan ya, piringan silinder yang ketebalannya tipis. Ini ada titik 1, titik 2, titik 3. Ketika berputar dengan kecepatan putaran yang sama ya, dan konstan gitu ya, maka semuanya juga akan bergerak dengan kecepatan putaran yang sama ya. Maka energi kinetik totalnya jadi seperti ini. Nah, ini kita turunkan seperti ini sehingga kita bisa mendapatkan rumus. Ini adalah rumus energi kinetik rotasi. Ya, energi kinetik rotasi dari sistem ini gitu ya, seperti itu. Nah, jadi rumus energi kinetiknya itu kalau kita perhatikan itu bentuknya itu mirip seperti rumus energi kinetik pada gerak lurus ya. Kalau Anda masih ingat, energi kinetik pada gerak lurus itu kan setengah mv kuadrat ya. Kalau di sini setengah I omega kuadrat. Nah di sini timbul ya suatu istilah baru di sini. Ini namanya I ya, I ini namanya momen inersia ya, momen inersia. Sedangkan ini omega adalah kecepatan sudut ya. Ini kecepatan sudut. Ini I adalah momen inersia.
Seperti apa itu momen inersia dan apa itu momen inersia, kita akan bahas. Momen inersia adalah ukuran kelembaman atau tingkat kesulitan untuk membuat benda berotasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada gerak lurus kita mengenal istilah konsep massa ya. Kita mengenal konsep massa. Nah, kalau pada gerak rotasi, konsep yang serupa dengan konsep massa ini adalah momen inersia. Jadi momen inersia ini merupakan karakteristik dari bendanya ya, karakteristik dari bendanya dan bagaimana benda itu diputar, ya, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui di kehidupan kita sehari-hari, ada benda yang mudah kita putar, ada benda yang susah untuk buat kita putar gitu ya, seperti itu. Nah, tingkat kesulitan, susah atau mudahnya benda itu diputar ya. Susah atau mudahnya benda itu ketika dia diputar atau kita buat dia benda itu berhenti dari perputarannya, itu nama konsepnya itu adalah momen inersia, konsepnya itu. Nah, momen inersia ini dipengaruhi oleh distribusi massa dan dia dipengaruhi juga oleh posisi sumbu rotasinya ya. Jadi semakin besar nilai massanya, maka benda tersebut semakin sulit untuk dibuat berotasi ya. Atau sebaliknya, yang benda awalnya dia berotasi, berputar, dia akan lebih susah, lebih sulit untuk dibuat berhenti ya, seperti itu. Nah, selain dia dipengaruhi oleh massanya, momen inersia juga dipengaruhi oleh posisi dari sumbu rotasinya. Nah, kalau dia itu diputarnya di tengah-tengah, maka nilainya akan berbeda ketika si benda ini dia diputar di bagian ujungnya, misalkan ya, seperti itu. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh distribusi massa, ya, oleh distribusi massanya, dan dia dipengaruhi oleh posisi sumbu rotasinya, seperti itu. Nah, dan ini adalah rumus dasar untuk menghitung momen inersia. Momen inersia untuk sistem partikel. Nah, di sini ada I ya. I ini menunjukkan indeks dari partikel ya. Misalkan di sini ada 3 partikel yang ditinjau itu. Partikel 1, partikel 2 dan partikel 3. Nah, maka di sini ini jadi M1 ya. Jadi ini masing-masing indeks dari indeks keberapa dari partikelnya itu ya. Ini M1, ini R1 kuadrat. Berarti di sini M1 ini adalah M1 massa partikel 1, ini R1 kuadrat, berarti R1 ini menunjukkan posisi ya. R1 ini bukan menunjukkan jari-jari, tapi RR ini itu menunjukkan jarak dari sumbu putar terhadap titik partikel yang kita hitung ya. Ketika kita ingin menghitung partikel 1, titik 1 ya, maka ini R1-nya. R1 ini adalah jarak dari sumbu putar ini ke partikel 1. Ketika kita menghitung R2, maka kita R2 ini menunjukkan jarak dari sumbu putar ke titik partikel 2 ya, seperti itu. Ketika kita berbicara menghitung R3, maka R3 ini menunjukkan jarak dari sumbu putar ke titik partikel 3 ya, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ini M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat ditambah dengan M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Kita jumlahkan untuk semua partikel yang menyusun benda ini ya, seperti itu. Nah, di sini bendanya benda padat, maka jumlah partikelnya ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali, sehingga untuk menyelesaikan nilai, untuk mengetahui momen inersia nilai dari suatu benda padat ini yang terdistribusi secara kontinu ya, terdistribusi secara kontinu,
maka kita biasanya menggunakan integral ya. Kita biasanya menggunakan integral untuk menghitung momen inersia ya, untuk menjumlahkan partikel dari momen inersia ya, sehingga dia menghasilkan momen inersia untuk keseluruhan dari sistem partikel ini. Nah, dan ini adalah rumus momen inersia untuk setiap bentuk benda ya, setiap bentuk benda. Nah, di sini ada sebuah tongkat, ini ada sebuah tongkat, ini juga sama ya, sebuah tongkat. Bedanya tongkat ini dengan tongkat ini adalah sumbu putarnya, letak sumbu putarnya. Kemudian di sini ada bola pejal ya. Bola pejal ini dia di dalamnya ini padat ya, padat. Kemudian di sini ada bola berongga tipis. Jadi karena dia berongga, maka di dalamnya itu ada udara dan tipis ya, rongganya itu artinya dia kulitnya tipis ya. Bola pejal dengan bola berongga itu memiliki rumus momen inersia yang berbeda ya. Memiliki rumus momen inersia yang berbeda. Nah, kalau bola pejal itu rumus momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Kalau bola berongga tipis itu adalah 2/3 mr kuadrat. Nah, ini R ini adalah jari-jarinya. Ini jari-jari bolanya. Sedangkan M ini adalah masanya. Ya. Begitupun sama dengan ini. M ini adalah masanya, R ini adalah jari-jarinya, jari-jari rongganya, jari-jari bolanya. Ya. Begitupun sama dengan ini, dengan benda ini namanya silinder ya, silinder pejal. Kalau ini silinder berongga. Nah, untuk yang pejal dengan yang berongga juga memiliki rumus momen inersia yang berbeda. Kalau bola pejal, kalau silinder pejal itu rumusnya itu adalah setengah mr kuadrat, sedangkan untuk yang silinder berongga tipis ini rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat ya. Nah, keseluruhan rumus ini itu diperoleh dari rumus momen inersia yang sebelumnya ya, dengan dihasilkan dari proses penurunan integral ya, dengan mengintegralkan dari rumus momen inersia yang sebelumnya. Nah, di sini tongkat ya, ada tongkat. Di sini kita bisa melihat sebuah tongkat yang panjangnya sama, ini sama-sama panjangnya L. Nah, karena dia ini diputar dengan posisi yang berbeda, untuk tongkat yang pertama ini diputarnya ini di tengah-tengah, sedangkan untuk tongkat yang satunya lagi dia diputarnya di sisi ujungnya. Nah, ternyata si tongkat ini dia memiliki rumus momen inersia yang berbeda. Kalau si tongkat ini diputar di tengah-tengah, maka momen inersianya rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat ya. L ini adalah panjang tongkatnya, sedangkan M adalah massa tongkatnya. Nah, ketika si tongkat ini diputar di ujungnya, di sumbu putar itu di ujungnya, jadi berputar itu seperti itu gitu ya. Tapi dia sumbu rotasinya itu di sini, di ujungnya. Ternyata dia memiliki rumus momen inersia yang berbeda ya, yaitu 1/3 ml kuadrat. Nah, dengan rumus ini itu diperoleh dari hasil integral ya, dari rumus momen inersia yang sebelumnya, yang dasarnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan sumbu putar, perbedaan sumbu rotasi itu menghasilkan rumus momen inersia yang berbeda. Ya, seperti itu. Di sini mungkin Anda bisa mencobanya ya. Anda bisa mencobanya memutarkan pulpen Anda gitu ya. Kalau Anda putar pulpen Anda di bagian tengah, ya, Anda coba rasakan ketika Anda memutarkan sebuah pulpen, ketika diputarnya di tengah-tengah dengan di ujungnya, itu akan terasa berbeda gitu ya.
pulpen yang kita putar di tengah-tengah gitu ya, itu akan terasa lebih ringan gitu ya, terasa lebih ringan dan lebih mudah kita memutarnya dibandingkan dengan ketika pulpen itu kita putar di bagian ujungnya ya, seperti itu. Nah, itu bisa Anda coba ya, bisa Anda praktekkan. Nah, ini adalah rumus-rumus yang perlu Anda ingat ya, yang perlu Anda hafal, terutama untuk nilai-nilai ininya, nilai-nilai depan ini. Ini 1/12, 1/3 ya. Nah, ini terutama untuk nilai-nilai yang ada di depannya. Nah, ini bola pejal dengan bola berongga ya. Ini perbedaannya itu adalah ada di angka ininya, depannya. Ini 2/5, ini 2/3. Sedangkan untuk silinder pejal dan berongga tipis itu ada di angka depannya setengah untuk yang pejal, dan untuk yang berongga tipis nilainya 1. Nah, ini angka-angka depannya ini menunjukkan nilai konstanta rotasi ya, nilai konstanta rotasi dari setiap bentuk benda ya, setiap bentuk benda. Kalau bentuknya bola pejal maka 2/5 ya, bola berongga tipis 2/3 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah rumus-rumus yang perlu diingat ya, seperti itu. Nanti ini rumus-rumus ini nanti akan kita gunakan ketika kita menganalisis gerak rotasi, baik ketika dia berotasi tanpa bergerak linier ya, atau dia dengan bergerak secara linier. Dan yang berikutnya yaitu pembahasan kita mengenai momentum sudut ya. Konsep dari momentum sudut itu pada hakikatnya sama ya, serupa dengan konsep momentum linier. Kalau pada momentum linier, gerakan bendanya itu adalah bergerak lurus ya, bendanya itu bergerak lurus. Sedangkan untuk momentum sudut itu bendanya itu bergerak secara berotasi ya, bergerak secara berotasi. Nah, rumus untuk menghitung momentum sudut dari suatu benda itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, di sini L menunjukkan momentum sudut sama dengan I dikalikan dengan omega. Nah, di mana I ini merupakan momen inersia ya, momen inersia. Sedangkan omega adalah kecepatan sudut ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya, dan Anda bandingkan dengan rumus momentum linier, maka rumus ini memiliki bentuk yang mirip ya, yang serupa dengan momentum linier ya. Kalau pada momentum linier ini rumusnya itu adalah P sama dengan M kali V ya, di mana M ini adalah massa dan V ini kecepatan kalau pada gerak lurus momentum linier. Kalau pada gerak rotasi ini momen inersia ya, ini kecepatan sudut ya. Jadi kesetaraannya. Nah, pada momentum sudut juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Ya, jadi serupa ya, mirip dengan konsep momentum linier, hukum kekekalan momentum linier. Ya. Jadi jumlah momentum sebelum dan jumlah momentum setelah itu memiliki nilai yang sama gitu ya. Jadi maksudnya sebelum ini adalah sebelum terjadi suatu tumbukan gitu ya, kalau pada momentum linier itu. Kalau ini setelah tumbukan, itu akan memiliki nilai yang sama ya, sebelum dan setelahnya itu jumlah momentumnya sama. Oke, untuk lebih paham mengenai konsep momentum sudut ini ya, mungkin kita bisa melihat ya seorang penari ice skating ya, yang menari sambil berputar. Nah, di sini kalau Anda
suka melihat di TV ya. Kalau Anda suka melihat di TV seorang penari ice skating ya, dia itu menari di atas lantai yang terbuat dari es ya, lantai yang terbuat dari es yang licin ya. Nah, kalau Anda perhatikan ketika si seorang penari ini dia berputar ya, ketika dia berputar, ketika dia merentangkan tangannya, itu putarannya itu akan lambat ya, akan lambat. Ketika tangannya itu dilipat, maka dia putarannya akan semakin kencang. Ya, jadi kalau Anda lihat, kalau Anda bandingkan, ketika tangannya direntangkan itu kecepatannya itu lambat gitu ya. Sedangkan ketika tangannya dilipat itu kecepatannya makin cepat. Seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda menjadi seorang penari ice skating gitu ya, ketika Anda ingin berputar, ketika putarannya ini ingin dipercepat, maka Anda harus melipat tangan. Ya. Ketika Anda berputarnya itu ingin semakin melambat gitu ya, maka tangannya akan direntangkan. Seperti itu. Nah, itu adalah prinsip ya, aplikasi dari momentum, dari hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum tangan dilipat nilainya harus sama dengan setelah dilipat. Dan itu akan menciptakan efek putaran yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah penerapan dari momentum, hukum kekekalan momentum. Oke. Sekarang kita lihat contoh kasus yang 3 ya, yang nomor 3. Ini adalah contoh kasus untuk memahami lebih dalam mengenai momen inersia ya, dan energi kinetiknya, energi kinetik rotasi. Nah, di sini kita perhatikan kita memiliki sebuah bola pejal dan sebuah silinder pejal. Jadi kita punya bola pejal dan silinder pejal yang masanya sama ya, yang memiliki masanya sama dan jari-jarinya juga sama itu ya. Bolanya sama-sama 5 kilo dan jari-jarinya sama-sama 2 meter gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah jika kedua bola berputar pada porosnya, jadi kedua benda ini dia berputar dengan kecepatan sudut yang sama ya. Jadi di sini kecepatan putaran itu 3 radian per detik. Pertanyaannya adalah tentukan masing-masing energi kinetiknya dan manakah yang memiliki energi kinetik terbesar. Nah, jadi kita punya dua buah benda, masanya sama, kemudian jari-jarinya sama gitu kan. Nah, kecepatan putarannya juga sama. Pertanyaannya adalah berapa energi kinetiknya dan mana yang energi kinetiknya yang paling besar. Nah, ini untuk menjawab ini kita bisa menggunakan rumus dasarnya, rumus untuk menghitung energi kinetik rotasi dan momen inersianya. Kita langsung ya. Nah, dengan menggunakan rumus momen inersia untuk setiap benda ya. Ini rumus momen inersia untuk bola pejal, ini momen inersia untuk silinder pejal. Ya, nah, tinggal kita masukkan angkanya sehingga kita bisa Oke, kemudian kita nanti hitung, kita masukkan ke rumus energi kinetiknya. Ya, jadi nilai-nilai ini kita masukkan ke energi kinetiknya. Nah, nanti kita hitung dan kita bandingkan. Ya, di sini kita langsung mendapatkan nilai untuk energi kinetik bola itu nilainya adalah 36 Joule dan energi kinetik silinder adalah 45 Joule. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat ya, kita bisa membandingkan bahwa ternyata silinder pejal itu dengan parameter yang sama itu akan menghasilkan energi yang lebih besar
dibandingkan dengan bola ya, dengan energi kinetik bola. Jadi di sini langsung saya dapatkan nilainya adalah ini 36, ini adalah 45 Joule. Nah, kemudian kita perhatikan untuk contoh kasus yang keempat ya. Kita perhatikan untuk contoh kasus yang keempat. Contoh kasus yang keempat ini itu mengenai konsep momentum sudut ya. Nah, di sini mengenai momentum sudut, seorang penari balet dengan kaki dan tangan terentang berputar dengan kecepatan angular 10 radian per detik. Ya. Nah, jadi di sini si penari ya, dia ini berputar sebesar 10 radian per detik di atas lantai mendatar. Jika penari tersebut melipat tangan dan kakinya, momen inersianya berkurang 20 derajat dari semula. Maka kecepatan angularnya menjadi berapa? Nah, di sini kita tinggal gunakan rumus momentum sudut dan kita gunakan hukum kekekalan momentum ya. Kita terapkan hukum kekekalan momentum untuk seorang penari balet ini sebelum dia dilipat dan setelah dia dilipat. Nah, ini adalah rumus momentum sudutnya. Kemudian kita terapkan hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir, sehingga kita tinggal kita masukkan ini momentum sudut awal, momentum sudut akhir. Nah, di sini momen inersianya berkurang 20% dari semula ya. Berkurang 20% dari semula. Nah, kalau dia berkurang 20%, maka sisanya adalah 80%. 80% itu nilainya sama dengan 0,8 ya dari semula. Berarti 0,8 I0. Ini adalah IT-nya. 0,8 I0. Maka I0 ini dengan I0 ini bisa kita coret ya, kita saling hilangkan. Sehingga di sini 10, ini 0,8, kita pindah ruaskan, dibagi ya. Maka akan menghasilkan omega T, kecepatan sudut, kecepatan putaran. Setelah tangannya dilipat itu kita peroleh nilainya 12,5 radian per detik ya. Nah, ini adalah contoh kasus penerapan dari momentum sudut dan hukum kekekalan momentum. Oke, berikutnya adalah sekarang kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dinamika rotasi ya. Ini yaitu yang kita bahas di sini adalah torsi, mengenai torsi dan momen gaya. Nah, kalau pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah banyak membahas bagaimana gerak rotasi ya tanpa memperhitungkan penyebab dari benda itu berotasi ya. Ada benda yang diam, supaya si benda itu bisa bergerak, maka kita harus memberikan gaya ya. Kalau pada gerak linier, penyebab dari gerak benda itu dinamakan gaya. Sedangkan kalau pada gerak rotasi, yang menyebabkan benda itu berputar, yang awalnya diam menjadi berputar, itu namanya adalah torsi atau momen gaya ya. Jadi torsi atau momen gaya itu adalah penyebab dari benda berotasi ya. Benda yang awalnya diam, dia menjadi berputar. Atau sebaliknya, benda yang tadinya berputar ya, kemudian ingin kita hentikan putarannya itu, ingin kita buat diam,
maka kita harus memberikan torsi juga pada benda itu. Nah, jadi torsi adalah penyebab benda itu berotasi dari keadaan diam atau sebaliknya. Benda yang berotasi menjadi benda yang diam, gitu ya. Itu adalah torsi. Nah, torsi rumusnya ya, ini adalah torsi simbolnya. Ini namanya itu kalau di simbol itu tau ya. Ini tau. Torsi ini adalah vektor. Torsi ini sama dengan R ya. Ini vektor R cross dikalikan cross F ya. R cross F. Ini R ini adalah vektor posisi. F ini adalah vektor gaya. Ya. Nah, karena ini perkalian cross, maka ini akan berubah menjadi sinus. Ya, jadi di sini jadi R kali F kali sin theta. Theta ini adalah sudut yang menyatakan arah dari vektor posisi terhadap vektor gaya. Ya. Nah, oke. Nah, ini torsi. Torsi ini satuannya adalah Newton meter, ya, atau ini kilogram meter kuadrat second kuadrat. Dan theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh R dan F, ya. Seperti itu. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa R ini tidak serta merta dia jadi jari, ya, tidak. R ini adalah jarak dari sumbu putar terhadap gayanya, ya. Jarak sumbu putar terhadap gaya itu adalah R, ya. Jadi R ini tidak serta merta, tidak otomatis menunjukkan jari-jari, bukan. Tapi R ini adalah menyatakan jarak dari sumbu putar terhadap gaya yang diberikan, ya, seperti itu. Nah, contohnya adalah di sini. Ini adalah sebuah tongkat, ya. Ini sebuah tongkat, kemudian di ujungnya itu kita ikat dengan engsel, ya. Ini diikat dengan engsel sehingga si tongkat ini dia bisa berputar, ya. Dia bisa berputar. Kemudian di ujungnya si tongkat ini kita berikan gaya, kita dorong dengan gaya sehingga si tongkat ini dia bisa berputar berlawanan arah dengan jarum jam, ya, seperti itu. Nah, R di sini ini adalah jarak dari ini berarti ini sumbu putarnya, ya. R ini adalah jarak dari sumbu putar ke gayanya. Nah, ini jarak dari sini ke sini itu adalah R, ya. Jarak dari sini ke sini R. Nah, kalau arah putarannya itu berlawanan arah dengan jarum jam, ya, maka simbolnya positif, ya. Maka simbolnya positif. Kalau arah putarannya itu searah dengan jarum jam, maka torsinya tandanya negatif, ya. Jadi ini menunjukkan arah torsi, ya. Ini menunjukkan tanda torsinya apakah positif atau negatif. Kalau si gaya ini menyebabkan si tongkat ini berputarnya melawan arah jarum jam, maka si torsi yang dihasilkannya itu tandanya positif, ya. Tapi kalau misalkan si gaya F ini menyebabkan si tongkat ini berputar searah dengan jarum jam, maka hasil torsi yang dihasilkan oleh gaya ini itu tandanya adalah negatif, ya. Ini tanda positif, ya. Negatif ini sebetulnya tidak mutlak, ya. Sebetulnya tidak mutlak. Ada sebagian buku yang menyatakan sebaliknya. Dia itu tandanya positif kalau searah jarum jam atau negatif kalau berlawanan jarum jam. Ada referensi yang menggunakan
yang memegang perjanjian seperti itu, ada juga yang menggunakan acuan positif itu berlawan jarum jam, negatif ini searah jarum jam. Nah, itu bebas ya, tergantung kita memilihnya yang mana ya. Yang penting kita tetap ya konsisten. Nah, begitupun sama ya dengan contoh pada gambar ini. Ini sebuah kunci ya, sebuah kunci. Nah, di sini ini titik 0 ini adalah sumbu putar ya, sumbu putar. Sumbu putarannya. Ini adalah arah gayanya. Nah, ini arah gayanya ini dia miring ya, miring ke atas seperti ini. Nah, maka kalau kita melihat gambar ini, maka yang namanya R itu adalah jarak dari sumbu ini, sumbu putar ke ujung ini ya, ke F-nya, ke letak titik tangkap R-nya. Ya, titik tangkap R-nya. Itu adalah R-nya gitu ya. Ini adalah titik tangkap F-nya gitu ya. Itu adalah R-nya, jarak dari sumbu putar ke titik tangkap gayanya. Nah, sedangkan tetanya, sudutnya adalah sudut yang ini. Ya, atau bisa juga menggunakan sudut yang ini. Itu hasilnya akan sama ya. Kita bisa menggunakan sudut yang sebelah sini atau bisa menggunakan sudut yang di sebelah sini. Ya, seperti itu. Yang penting dia sudutnya itu dibentuk oleh garis R dan oleh garis F ya. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau pada contoh yang sebelumnya di sini sudut tetanya itu adalah berarti sudut yang dibentuk oleh garis R dan garis F. Berarti ini sudutnya adalah 90 derajat ya untuk contoh gambar ini. Tetanya itu adalah 90 derajat. Kalau dia arahnya seperti ini, F-nya dan R-nya seperti ini. Nah, itu adalah torsi ya, menghitung torsi. Nah, bagaimana kalau gaya-gaya atau bagaimana jika banyak gaya yang bekerja pada benda ya. Jadi pada benda ini di dalam itu ada banyak gaya gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menghitung resultan torsi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi tinggal kita resultankan ya. Kalau gayanya ada banyak ya, tinggal kita resultankan torsinya. Nah, seperti ini ya. Kita resultankan dan karena ini vektor ya, jadi kita harus perhatikan arahnya. Ya. Nah, untuk arahnya itu kita patokannya itu adalah ini ya. Patokannya itu kita menggunakan apakah positif itu melawan arah jarum jam, negatif itu searah, atau kita ini positif searah atau negatif yang berlawanan. Ya. Jadi kita gunakan ini sebagai acuan ya, acuan arah dari torsi yang ingin kita jumlahkan. Oke, contohnya ya. Ini contohnya, misalkan kita memiliki sebuah batang, salah satu ujungnya kita tempelkan pada sumbu putarnya, pada engselnya. Kemudian pada batang ini kita berikan gaya-gaya ya. Ada gaya F1, ada F2 dan ada F3. F1 ini kita berikan pada batang ini, arah gayanya itu arahnya ke sana. Kemudian F2 ini kita berikan arahnya ke atas, ya ini F3 ini ke bawah. Nah, ini adalah jaraknya. Langkah pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah perhatikan arah putarnya. Ya, arah putar terhadap sumbu putarnya. Nah, kita lihat di sini F1 ini arah gayanya itu ke atas ya, miring ke atas. Nah, kita perhatikan F1 ini menyebabkan si batang ini berputar berlawanan arah dengan
jarum jam. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia menyebabkan si batang ini berputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Maka torsi 1 berlawanan arah jarum jam, tandanya positif misalkan ya. Kemudian F2, gaya 2. Gaya 2 ini dia mendorong itu ke atas seperti ini. Kemudian si batang ini kalau kita perhatikan, dia menyebabkan si batang ini dia berputarnya ke berlawanan arah jarum jam ya. Kalau kita bayangkan, maka si torsi 2-nya juga tandanya positif, berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian kita lihat F3, dia arah dorongannya itu ke bawah, sehingga si batang ini dia berputarnya itu searah dengan jarum jam, sehingga torsinya searah dengan jarum jam, tandanya negatif. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan semuanya. Jadi setelah kita berikan tandanya, kemudian kita jumlahkan torsinya. Maka resultan torsinya itu adalah menjadi seperti ini. Sigma torsi sama dengan torsi 1 tambah 2 negatif torsi 3. Kemudian kita uraikan torsinya dengan menggunakan rumus ini yang sebelumnya, maka jadi seperti ini. Nah, ini adalah cara menghitung torsi. Jadi cara menghitung torsi ini Anda tinggal menggunakan pedomannya itu apakah dia searah atau berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Kalau searah itu ingin positif atau negatif, gitu ya. Kalau berlawanan arah jarum jam itu ingin positif atau negatif. Itu tergantung mana yang Anda ingin pegang, gitu ya, seperti itu. Dan hasilnya juga akan sama ya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa torsi adalah penyebab dari perubahan gerak dari rotasi suatu benda. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimanakah pengaruh dari torsi ini terhadap perputaran dari benda tersebut, ya. Nah, di sini kita misalkan memiliki sebuah benda ya yang dapat berputar. Ini adalah sumbu putarnya. Ini adalah sebuah gerinda. Ketika kita memberikan gaya pada gerinda ini, maka gerinda ini akan bergerak ya, akan berputar. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa torsi adalah hasil perkalian antara R ya dikalikan dengan F. Nah, akibat dari diberikannya gaya ini pada gerinda ini, hal ini akan menyebabkan si gerinda ini akan berputar. Yang tadinya awalnya diam, dia akan bergerak berputar dengan kecepatan omega ya, kecepatan sudut omega. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa gerinda ini dia mendapatkan percepatan sudut ya, mendapatkan percepatan sudut yang nilainya itu sebanding dengan seberapa besar torsi yang diberikan pada gerinda ini ya. Nah, setelah dilakukan penurunan rumus dari rumus dasar torsi ini, sehingga diperoleh rumus torsi bentuk lain dari rumus torsi, yaitu menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk lain dari rumus torsi yang menghubungkan, yang menyatakan hubungan antara torsi terhadap percepatan sudut yang dihasilkannya, gitu ya. Nah, di sini adalah I merupakan momen inersia ya, seperti itu. Nah, dan ini merupakan bentuk lain ya, ini adalah bentuk dari hukum 2 Newton untuk gerak rotasi ya. Seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan rumus ini memiliki bentuk rumus yang mirip dengan hukum Newton 2 hukum 2 Newton tentang gerak lurus ya. Kalau pada gerak lurus itu hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A. Kalau pada gerak rotasi ini bentuknya itu adalah I dikalikan dengan percepatan sudut ya, seperti itu. Dan ini adalah keterangan-keterangannya. Ini adalah torsi. Torsi ini adalah gaya rotasi ya, nama lainnya. Selain torsi, selain momen gaya, torsi juga nama lainnya adalah gaya rotasi. I adalah momen inersianya, momen inersia dari benda yang berputarnya. Sedangkan alfa adalah percepatan sudut. Ini adalah percepatan sudut yang dihasilkannya, yang dihasilkan oleh torsi yang ini ya, yang diberikan tadi. Seperti itu. Ya, sekarang kita lihat contoh kasusnya.
untuk bagaimana kita bisa menghitung dari torsi neto ya, dari benda yang di dalamnya itu terdiri dari banyak gaya ya. Nah, di sini pada contoh kasus 5 ini kita perhatikan di sini. Di sini ada sebuah batang yang salah satu ujungnya itu diikat pada engsel ya. Diikat pada engsel sehingga si batang ini dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berputar, berotasi ya. Si engsel ini dia memiliki panjang 100 cm ya, 100 cm. Nah, ini kalau dikonversi ke meter akan menjadi 1 meter ya, berubah menjadi 1 meter. Nah, jika momen inersia batangnya 3 kg meter kuadrat ya, pertanyaannya tentukan torsi neto pada batang tersebut ya. Oke, jadi pada batang ini tuh dia diberikan gaya. Yang pertama itu adalah gaya F1 ya. Jadi si batang ini tuh dia didorong oleh gaya ya F1, arahnya seperti ini. Dengan nilainya itu adalah 40 Newton. Ini adalah nilai dorongannya 40 Newton dengan sudut 37 derajat ya. Seperti itu. Kemudian selain dia diberikan gaya F1, dia juga diberikan gaya F2 ya. Letaknya di sini. Ini adalah dorongannya. Letak dorongannya F2 nilainya adalah 60 Newton ya, 60 Newton. Nah, di sini kalau kita perhatikan F2-nya arahnya ke sini ya. 60 Newton, tapi dia di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, maka sudutnya itu sudut yang dibentuk oleh F2 dengan R-nya itu adalah sudutnya 90 derajat ya, 90 derajat. Jadi kita lihat R-nya, R2 ya, jarak dari sumbu putar ke gayanya ini adalah R2 dan F2-nya itu adalah ini R2-nya arahnya ya, dan F2-nya itu adalah ini, maka sudutnya itu adalah 90 derajat ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan torsi netonya ya pada batang tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara penerapannya. Oke, langkah pertama yang harus kita tentukan itu adalah arahnya ya. Arah torsinya. Kecenderungan dari arah torsi ya. Nah, di sini karena ada dua gaya, ada F1 dan F2, maka torsi yang dihasilkannya juga ada dua ya, ada torsi 1 dan ada torsi 2 ya. Nah, sekarang kita lihat F1 ya. F1 ini adalah gaya yang diberikan pada batang yang arahnya itu miring ke kiri ya, kiri atas sedemikian rupa. Kalau kita bayangkan ya, kita perhatikan dan kita bayangkan akibat diberikannya gaya F1 ini pada batang, maka menyebabkan batang ini dia berputar, berotasi berlawanan arah dengan jarum jam ya. Berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi sumbu putarnya itu ada di sini letaknya. Gayanya ada di sebelah kanan dan gayanya ini arahnya dia kiri ke atas, maka si batang ini kalau Anda bayangkan dia akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, maka si torsinya itu dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam, kita beri tanda dia positif ya. Kita berikan tandanya positif untuk torsi 1 ya. Karena torsi 1 ini dihasilkan oleh F1. Kemudian kita lihat untuk gaya F2. Gaya F2 ini adalah gaya yang menyebabkan torsi 2 ya. Nah, sekarang kita perhatikan arahnya. Akibat si batang ini diberikan gaya F2, maka batang ini akan cenderung berputar searah dengan jarum jam ya. Jadi kalau Anda bayangkan ya,
Kalau Anda bayangkan ini engsel, dia berputar batangnya, dan gayanya ini arahnya ke bawah, ya, arahnya ke sini, maka si batang ini dia akan berputar searah dengan jarum jam, ya. Maka kalau dia searah dengan jarum jam, maka torsi 2-nya itu tandanya negatif, ya. Seperti itu. Nah, setelah arah torsinya sudah kita definisikan, sudah kita tentukan, maka selanjutnya adalah kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan resultan torsinya. Ya. Nah, maka resultan torsinya menjadi seperti ini, ya. Jadi tau 1 positif dikurangi dengan tau 2, ya. Seperti itu. Kenapa negatif? Karena dia tandanya ini, ya, negatif di sini. Searah jarum jam. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus torsi, yaitu F1 kali R1 sin theta 1 dikurangi dengan F2 R2 sin theta 2 untuk torsi 2. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya, ya, seperti ini. Nah, ini ingat, ini 90 derajat, ya. Nah, di sini kita perhatikan R1 ini adalah jarak dari sumbu putar, ya, ke gayanya, ke F1, ke jarak dari titik sumbu putar ke titik tangkap gaya F1, ya. Nah, ini adalah R1, nilainya adalah 1 meter, ya, 100 cm jadi 1 meter. Nah, sudutnya adalah 37 derajat, ya. Jadi sudutnya ini adalah sudut yang dibentuk antara garis R1 dan F1, ya. Nilainya adalah 37 derajat. Jadi ini adalah 37 derajat. Nah, kemudian kita perhatikan juga yang R2. R2 ini adalah jarak dari sumbu putar ke titik tangkap gaya F2. Nah, di sini jaraknya itu adalah ini, karena dia letaknya di tengah-tengah batang, maka dari jarak dari sini ke sini itu nilainya adalah setengah, ya. Jaraknya setengah. Seperti itu. Kita tuliskan di sini setengah. Kemudian theta 2-nya itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis R2, ya, jarak di sini dan oleh gaya F2. Sudutnya itu adalah siku-siku 90 derajat. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita jumlahkan, kita kalikan, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 6 Newton meter, ya. Newton meter. Ini M-nya kecil, ya, harusnya Newton meter. Dan karena dia tandanya negatif, maka negatif ini kita lihat kembali acuan yang kita gunakan. Tanda negatif ini dia menunjukkan searah dengan jarum jam. Maka si torsi ini dia nilainya itu 6, yang arahnya ini dia karena dia negatif, dia arahnya searah dengan jarum jam. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus dari bagaimana kita menghitung torsi neto yang disebabkan oleh banyak gaya, ya, pada batang. Seperti itu. Oke. Dan berikutnya di sini kita lihat contoh kasus yang ke-6. Ini adalah contoh kasus untuk menghitung percepatan putaran, ya, percepatan sudut. Nah, ini adalah contohnya dari penerapan hukum 2 Newton pada gerak rotasi, ya. Nah, di sini diketahui, ya, sebuah mesin misalkan, ya, sebuah mesin memiliki torsi, ya, sebesar 300 Newton meter. Jadi ini memiliki torsi. Si mesin ini digunakan untuk memutarkan sebuah roda, ya. Jadi dipakai untuk memutarkan sebuah roda dengan momen inersianya 25 kg meter persegi, ya. Meter persegi, ya. Nah, jadi si roda ini dia memiliki momen inersia 25. Jadi sudah diketahui nilainya. Jadi kita tidak perlu lagi menghitungnya, gitu, ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan percepatan putarannya. Nah, si percepatan putarannya berapa, ya? Percepatan putaran si mesin ini, gitu, ya. Seperti itu. Nah, ini bisa langsung kita hitung, ya, dengan menggunakan rumus hukum Newton 2, ya. Rumus hukum Newton 2 untuk gerak rotasi, yaitu
Tau sama dengan I dikalikan dengan alfa ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan angkanya, yaitu ini jadi 300, ini 25 ya. Momen inersianya. Sehingga sehingga diperoleh percepatan putarannya itu adalah 12 radian per sekon kuadrat ya. 12 radian per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan putarannya, percepatan sudut yang dihasilkannya ya. Yang dihasilkan oleh sebuah mesin yang torsinya itu 300 Nm ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu pembahasannya.